Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Alia Nabila dari kelas 8 TEA dengan NIM 0619403500257. Di sini saya akan membahas mengenai program logika yang digunakan pada sistem embedded. Program logika pada sistem embedded adalah program yang bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat keras dan memproses data pada sistem embedded. Program ini sangat penting dalam memastikan sistem embedded dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Implementasi program logika pada sistem embedded dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan sistem embedded. Beberapa metode implementasi program logika pada sistem embedded antara lain menggunakan interrupt handling, DMA, direct memory access, polling, dan sebagainya. Bahasa pemrograman sistem embedded. Berikut adalah beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan pada sistem embedded. Yang pertama ada bahasa C, di mana bahasa ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer pada sistem embedded. Bahasa ini memungkinkan pengontrolan perangkat keras secara langsung dan memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas pada sistem embedded. Yang kedua ada bahasa C++, di mana bahasa ini merupakan bahasa pemrograman yang merupakan pengembangan dari bahasa C, yang sering digunakan pada sistem embedded juga, di mana memiliki kemampuan yang sama dengan bahasa C dan dapat mengontrol perangkat keras secara langsung. Assembly, di mana bahasa ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan bahasa mesin. Bahasa ini sering digunakan pada sistem embedded karena memiliki ukuran kode yang sangat kecil dan dapat mengontrol perangkat keras secara langsung juga. Selanjutnya ada Python. Bahasa Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan, yang memiliki tugas kompleks dan membutuhkan kemampuan real-time processing. Python dapat digunakan untuk memproses data secara real-time dan dapat bekerja pada sistem embedded yang memiliki sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada bahasa Java, di mana bahasa ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi juga yang sering digunakan pada sistem embedded. Memiliki tugas yang kompleks dan membutuhkan kemampuan real-time processing. Java dapat digunakan juga untuk memproses data secara real-time dan dapat bekerja pada sistem embedded yang memiliki sumber daya yang terbatas. Panduan pemilihan bahasa pemrograman. Berikut adalah beberapa panduan yang dalam memilih bahasa pemrograman yang tepat pada sistem embedded. Yang pertama ada pertimbangkan karakteristik. Pemilihan bahasa pemrograman harus mempertimbangkan karakteristik sistem embedded seperti kapasitas sumber daya, ukuran memori, dan kecepatan prosesor. Bahasa pemrograman yang digunakan harus dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas pada sistem embedded. Selanjutnya, pertimbangan kebutuhan sistem. Pemilihan bahasa pemrograman harus mempertimbangkan kebutuhan sistem seperti kemampuan real-time processing, kontrol perangkat keras, dan stabilitas. Bahasa pemrograman yang akan digunakan harus dapat memenuhi kebutuhan sistem secara optimal. Selanjutnya ada pertimbangkan kemampuan pengembang. Pemilihan bahasa pemrograman harus mempertimbangkan kemampuan pengembang untuk menguasai bahasa pemrograman tersebut dengan baik. Pengembang harus memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Selanjutnya ada pertimbangkan dukungan dan komunitas. Pemilihan bahasa pemrograman harus mempertimbangkan dukungan dan komunitas yang tersedia untuk bahasa pemrograman tersebut. Bahasa pemrograman yang memiliki dukungan dan komunitas yang kuat akan memudahkan pengembang dalam mengatasi masalah dan memperoleh solusi. Selanjutnya ada pertimbangkan faktor biaya, di mana biaya lisensi dan biaya pengembangan. Bahasa pemrograman yang memiliki biaya pengembangan yang rendah dan tersedia secara gratis akan menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Implementasi program logika, di mana pemilihan metode implementasi program logika yang tepat pada sistem embedded harus mempertimbangkan karakteristik sistem embedded dan kebutuhan sistem. Metode implementasi program logika yang tepat akan meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem embedded serta memudahkan pengembangan aplikasi pada sistem embedded.
Berikut adalah beberapa metode implementasi program logika pada sistem embedded, yakni Interrupt Handling, DMA, Direct Memory Access, polling, dan multithreading. Dalam pengembangan sistem embedded, program logika yang efektif akan meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem embedded secara signifikan. Oleh karena itu, pengembang harus memperhatikan kualitas dan efektivitas program logika pada sistem embedded agar dapat memaksimalkan kinerja dan efisiensi sistem embedded. Kesimpulan dari yang sudah dijelaskan tadi adalah di mana pemilihan bahasa pemrograman yang tepat pada sistem embedded harus mempertimbangkan karakteristik sistem embedded, kebutuhan sistem, kemampuan pengembang, dukungan, dan komunitas, serta faktor biaya. Program logika pada sistem embedded memiliki pengaruh yang sangat besar pada kinerja dan efisiensi sistem embedded seperti kontrol perangkat keras, memproses data secara real-time, mempercepat eksekusi program, meminimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan stabilitas sistem. Dalam pengembangan sistem embedded, program logika yang efektif akan meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem embedded secara signifikan. Oleh karena itu, pengembang harus memperhatikan kualitas dan efektivitas program logika pada sistem embedded agar dapat memaksimalkan kinerja dan efisiensi sistem embedded. Sekian, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.